Saw a unicorn in the parking lot. Traded stares with a polka dot robot. Pertama-tama sebelum kita simak video ini, Mimin ingin mengajak teman-teman untuk mengurangi ekspektasi kalian pada timnas Indonesia di ajang AFF. Apalagi memikirkan untuk merengkuh gelar juara. Anggap saja jika juara adalah bonus, dan jika tidak, maka hal ini gak jadi masalah. Karena yang terpenting, para pemain muda tim Garuda bisa mendapatkan pengalaman. Meski begitu, jika kita menyaksikan rival-rival kita di AFF ini, timnas sejatinya masih memiliki peluang kok untuk ke semifinal, bahkan partai final. Lantas, kenapa? Mari kita ulas sama-sama kekuatan dari rival timnas, persiapan mereka, dan seperti apa starting line up timnas Indonesia yang berpotensi jadi tim kejutan di AFF. Jika mengingat pasukan muda yang dibawa Coach Shin Tae-yong kali ini. Like a crazy cartoon, jelly bean skies and peanut butter trees. They swirl on falls like a bizarre dream. Came across a zebra, sipping chai tea, wearing sunglasses. He winked at me. It's a frantic dance on this cosmic spring. Kurang dari 10 hari lagi, timnas Indonesia akan menjalani ajang kejuaraan terbesar di regional ASEAN yang disebut dengan ASEAN Football Championship atau yang dulu dikenal dengan AFF. Di ajang ini sendiri, Indonesia yang berada di grup B akan bertarung menghadapi Myanmar, Laos, Vietnam, dan juga Filipina, di mana nantinya akan ada 2 tim yang lolos ke partai semifinal, yakni tim peringkat 1 dan 2. Lantas apakah bisa Indonesia mencapainya? Seperti kita tahu, timnas Indonesia dipastikan akan menurunkan pemain-pemain mudanya di turnamen ini, di mana semuanya merupakan pemain dengan usia di bawah 22 tahun, kecuali Asnawi Mangkualam, sebagai satu-satunya pemain dengan usia di atas 22 tahun yang dibawa. Meski begitu, timnas bukan tanpa pengalaman. Saat di skuad usia muda, tak sedikit para pemain tim Garuda yang sudah pernah mencicipi bermain di timnas senior, seperti Hoki, Marcelino, hingga Muhammad Ferrari. Mermaid singing by the light of the moon. Melody spinning like a crazy cartoon. Jelly bean skies and peanut butter trees. This world unfolds like a bizarre dream. Tapi sebelum kita mulai membicarakan kekuatan timnas, Mimin akan ajak teman-teman lebih dahulu menyaksikan persiapan dan kekuatan dari rival kita atau rival watch. Myanmar Underdog. Memiliki ranking 167 FIFA, Myanmar mungkin tak diunggulkan di grup B. Ketika masih ada tim seperti Indonesia dan Vietnam yang akan jadi favorit untuk lolos ke babak semifinal. Tapi tunggu, mereka nggak bisa diremehkan. Saat secara perlahan, Myanmar coba untuk mengembangkan sepak bola mereka. Tak sedikit para pemain Myanmar bahkan bermain di luar negeri, di mana di ajang AFF tahun ini, terdapat 6 pemain abroad yang dipanggil oleh timnas Myanmar, seperti Maung Maung Lin yang bermain di Thailand, bersama 4 pemain lainnya, Hen Dat Aung yang bermain di Liga Malaysia, dan Tinen Sao yang bermain di Liga Laos. Memang sih mereka semua masih bermain di ASEAN, tapi tentu ini membuktikan jika Myanmar memiliki banyak pemain yang berpengalaman. Selain itu, Myanmar juga telah menjalani pemusatan latihan intensif untuk menghadapi turnamen ini. Hal yang menunjukkan keseriusan mereka dalam bersaing di level ASEAN. Indonesia tentu saja nggak boleh menganggap remeh Myanmar. Apalagi kita akan menghadapi mereka di partai perdana di rumah Myanmar. Sebagai informasi tambahan, dalam 5 laga terakhir, Indonesia juga lebih banyak menang dari Myanmar. Di mana Indonesia memainkan 3 laga terakhir, 1 hasil imbang dan Myanmar sekali berhasil mengalahkan Indonesia. Vietnam masa transisi.
Timnas Vietnam dapat dikatakan memasuki ajang AFF 2024 dengan reputasi sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Meskipun saat ini mereka dapat dikatakan sedang berada dalam masa transisi di bawah pelatih baru Kim Sang-sik. Tim ini mencoba memperkuat strategi dengan permainan berbasis penguasaan bola, menggantikan gaya pragmatis yang digunakan sebelumnya. Namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Dengan hasil yang beragam dalam uji coba mereka, dalam 5 laga terakhir, Vietnam hanya memetik 1 kemenangan. Namun tentu saja, di level ASEAN, kekuatan mereka tetap dianggap sebagai yang terbaik. Di AFF ini, meski belum dipastikan bisa membawa pemain keturunan atau naturalisasi asal Brasil, Vietnam masih tetap menakutkan dengan sosok seperti Nguyen Quang Hai yang memiliki visi dan kreativitas luar biasa di lini tengah. Hingga Nguyen Van Thuan, penyerang yang memiliki kecepatan dan insting gol sangat baik. Jelas, kalau melihat skuad yang dibawa Kim Sang-sik, Vietnam nih serius banget untuk AFF. Apalagi, timnas Vietnam ini sudah menjalani TC sejak 21 November di Hanoi, yang kemudian diikuti oleh kamp pelatihan di Korea Selatan dari 23 November hingga 3 Desember 2024. Indonesia sendiri akan menjamu Vietnam di Hanoi di partai ketiga, dan itu akan jadi partai tersulit. Meskipun kita punya modal yang bagus, saat dalam 3 laga terakhir selalu bisa mengalahkan Vietnam termasuk di kandang mereka. Otak gue tuh, ayo! Zediap! Bước không cho đội tuyển Việt Nam. Hãy cùng xem là bàn thắng sẽ được tuyển chọn với Malaysia tanpa pemain tim JDT dan Selangor. Sekarang kita akan lihat potensi yang muncul dari grup A. Andai kata Indonesia bisa lolos ke semifinal, lawannya bisa jadi Malaysia atau Thailand. Jika Malaysia, tim ini sejatinya tengah menghadapi tantangan besar di AFF 2024. Pasalnya, beberapa pemain kunci dipastikan tak bisa gabung akibat kebijakan klub seperti Johor Darul Ta'zim atau JDT yang menahan pemain mereka seperti Dion Kos dan Arif Aiman. Hal yang tentu saja bakal mengurangi kekuatan tim. Meskipun begitu, Malaysia masih memiliki skuad yang cukup bagus. Terbaru, 26 nama pemain dipanggil, dengan usia rata-rata 25,8 tahun, termasuk 3 pemain yang bermain di luar negeri, seperti Endrick, Muhammad Khalil, hingga Verkus. Jelas di turnamen ini Malaysia akan bergantung pada banyak pemain-pemain muda yang sebelumnya bukan jadi pilihan utama. Ada risiko kekurangan pengalaman di turnamen besar seperti AFF Cup. Meskipun tentu saja, tim ini tetap tak bisa diremehkan. Indonesia sendiri sudah cukup lama gak bertemu Malaysia. Dan andai kedua tim bisa saling berhadapan, itu akan jadi pertarungan yang menarik. Mermaid singing by the light of the moon. Melody spinning like a crazy car. Thailand, wajah-wajah baru yang fresh. Sebagai rajanya Piala AFF dengan 7 trofi yang telah mereka menangkan, Thailand jelas akan tetap jadi favorit nomor 1 untuk memenangkan kejuaraan. Apalagi 6 pemain keturunan akan menguasai skuad mereka di AFF. Meski begitu, di AFF 2024 kali ini, mereka akan menghadapi tantangan yang besar saat beberapa pemain kunci mereka dalam beberapa tahun terakhir absen, seperti Teraton Bunmatan, Chanatip, Sarah Nguyen, Elias Dola, dan Supachai Chaita, yang tentu saja bakal mengurangi kualitas dan pengalaman yang biasa mereka bawa ke lapangan. Tapi terlepas dari absennya pemain-pemain bintang Thailand, 26 pemain yang mereka bawa gak bisa diremehkan. Dengan usia rata-rata 26 tahun dan adanya 4 pemain luar negeri dalam skuad, Thailand tetap memiliki potensi besar, terutama di lini serang dan pertahanan. Apalagi pemain muda mereka mulai menunjukkan potensi yang besar, seperti Patrick Gustafsson yang bermain di Liga Jepang. Ia adalah bomber yang akan jadi andalan nomor 1 Thailand di lini serang di AFF kali ini. Sementara itu, bicara peluang Thailand di AFF 2024, semua akan bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menemukan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda. Serta
Apakah mereka bisa mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya pemain kunci? Andai bertemu Thailand, jelas mereka akan jadi rival paling sulit yang dihadapi timnas Indonesia di AFF ini. One night singing by the light of the moon, then when it's standing like a crazy cartoon, jelly bean skies and peanut butter trees, they swirled on falls like a bizarre dream. Came across a zebra, sipping chai tea, wearing sunglasses. He winked at me. It's a frantic dance. Melihat rival-rival kita di ASEAN, tentu saja kita nggak boleh jumawa. Pelatih timnas STY saja meminta para penggemar untuk menurunkan ekspektasi. Tapi sebenarnya, Indonesia di AFF 2024 ini memiliki peluang yang sangat menarik. Mengingat mereka membawa skuad muda dengan usia rata-rata 20,4 tahun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam proses regenerasi dan membangun fondasi jangka panjang. Meskipun ini berarti banyak pemain yang relatif belum berpengalaman di turnamen besar, namun seperti sudah kita jelaskan di awal, skuad ini nggak murni tanpa pengalaman. Saat pemain seperti Asnawi, Arhan, hingga Marcelino akan memimpin pasukan muda Indonesia memberikan kejutan di AFF. Sekarang kita akan buat gambaran starting line-up timnas ya, dengan skema 3-4-1-2 yang disukai oleh coaching. Kiper kami pikir bisa ditempati oleh sosok Ikram Al-Ghifari, kiper tim Semen Padang. Dengan selanjutnya, posisi 3 defender bisa diisi oleh Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan juga Robi Darwis. Sementara itu untuk memberikan pengalaman, fullback kiri akan diisi oleh Asnawi, dan fullback kanan ditempati Pratama Arhan. Dua tengah, Rivaldo dan Arkan Fikri, akan jadi kombinasi yang menarik, dengan AMF ditempati oleh Marcelino Ferdinand. Dengan selanjutnya, dua striker akan diisi oleh Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka. Dengan skuad ini, memang kita masih kurang pengalaman. Tapi jika STY bisa menyatukan tim ini dalam waktu singkat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan.